Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari masuk, silahkan duduk. Ibu. Maaf, ini dengan siapa ya? Eh, saya Novi, Bu. Kemarin yang menghubungi Ibu untuk mengadakan konseling hari ini. Oh, iya. Bagaimana kabarnya, Kak Novi? Baik, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana tadi proses belajarnya di kelas? Menyenangkan? Lumayan sih, Bu. Apakah Nak Novi sudah pernah mengikuti layanan konseling sebelumnya? Sejauh ini belum, Bu. Baiklah, kalau begitu Ibu akan menjelaskan apa itu konseling ya. Baik, Bu. Konseling itu adalah bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konseli agar konseli mampu memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Nah, konseling itu dilandasi oleh asas-asas seperti kerahasiaan, kegiatan, keahlian, kesukarelaan, kemandirian, dan masih banyak yang lain. Asas kerahasiaan menjamin semua informasi yang Nak Novi sampaikan ini tidak bocor atau hanya Ibu dan Nak Novi yang mengetahuinya. Nah, asas kesukarelaan artinya Nak Novi datang ke sini dengan sukarela atau tanpa paksaan dari orang lain. Dan yang ketiga, itu ada asas keterbukaan. Artinya, Nak Novi bersedia untuk terbuka dalam menceritakan masalah yang Nak Novi hadapi. Bagaimana, Nak Novi? Sudah paham? Oh, begitu. Baik, Bu. Saya paham. Nah, pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu. Kita akan melakukan pertemuan dengan menggunakan waktu kurang lebih 30-40 menit. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Nah, jika pada pertemuan pertama ini misalnya belum terselesaikan, maka kita adakan perjanjian untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Oh, begitu, Bu. Baik. Baiklah, kita sudah menyepakati waktu yang digunakan dalam proses konseling. Nah, sekarang coba kamu ceritakan masalah apa yang sedang kamu hadapi. Jadi begini, Bu. Saya sedih. Belakangan ini saya sering dimarahi oleh guru-guru. Sering dimarahi, kenapa? Mungkin karena saya tidak mengerjakan tugas, Bu, yang diberikan oleh guru. Coba kamu ceritakan hal-hal apa yang membuat kamu tidak bisa mengerjakan tugas. Saya merasa bosan belajar, Bu. Mulai dari jam 7 pagi harus belajar di sekolah. Nah, setelah pulang dari sekolah, saya masih ikut les, Bu. Belum lagi saat pulang ke rumah itu harus mengerjakan PR, Bu, seperti itu. Jadi kamu merasa bosan dengan aktivitasmu yang itu-itu aja? Iya, Bu. Kalau saya bosan, saya lebih memilih tidur, Bu, daripada mengerjakan tugas. Saya tidak ingin terlalu lelah. Saya takut nantinya akan jatuh sakit jika terlalu memaksakan diri. Seperti itu, Bu. Lalu saat kamu tidur lebih awal, apakah kamu mengerjakannya dengan bangun tengah malam atau bangun subuh untuk mengerjakan tugasmu? Tidak, Bu. Saya tetap bangun seperti biasanya. Jadi, meskipun kamu tidur lebih awal, kamu tetap bangun seperti biasanya dan tidak mengerjakan tugas. Iya, Bu. Saya tahu bahwa apa yang saya lakukan itu tidak tepat. Nah, tapi itu membuat saya lebih merasa nyaman. Saya sadar, Bu, seharusnya saya belajar dengan giat karena sebentar lagi saya akan melaksanakan ujian, Bu. Kamu barusan mengatakan bahwa kamu harus giat belajar untuk menghadapi ujian, tapi kamu merasa nyaman tidur lebih awal dan tidak mengerjakan tugasmu. Iya, Bu.
Saya bingung harus bagaimana. Saya takut gagal saat ujian, Bu. Lalu, Saya butuh motivasi yang bisa membuat saya rajin belajar. kamu butuh motivasi untuk belajar karena kamu takut akan gagal dalam ujian. Iya, Bu, kalau saya begini terus, saya akan gagal, Bu, dalam ujian nanti. Jadi, kamu merasa tertekan menghadapi ujian. Iya, Bu, saya takut gagal. Kalau saya gagal, orang tua saya pasti akan marah, Bu, dan teman-teman saya juga akan menjauhi. Ibu mengerti dengan perasaanmu. Berdasarkan ceritamu, kamu mulai bosan belajar karena jadwal pelajaranmu yang terlalu padat. Namun, kamu merasa takut gagal dalam ujian karena tidak tahu harus bagaimana agar semangat lagi. Benar begitu? Iya, Bu, memang betul. Ibu paham dengan apa yang kamu alami sekarang. Pada dasarnya, kita memang akan mudah bosan ketika menjalani aktivitas yang itu-itu saja. Apalagi di umur kamu yang sekarang ini, suka mencoba hal-hal yang baru dan menyenangkan. Orang-orang biasanya memanfaatkan weekend untuk berlibur kumpul dengan keluarga ataupun jalan-jalan dengan teman-teman untuk menghilangkan rasa penat karena aktivitas yang membosankan. Iya juga sih, Bu. Nah, sekarang coba kamu pikirkan hal apa yang membuat kamu senang. Biasanya saya mendengarkan musik, Bu, jalan-jalan dengan teman saya, ataupun nonton di bioskop, Bu. Nah, Nak Novi sudah tahu hal yang membuat Nak Novi bersemangat. Jadi, apa rencanamu untuk menghilangkan kebosanan dalam belajar? Saya akan mengatur ulang jadwal belajar dengan baik, Bu. Merencanakan jalan-jalan bersama teman-teman saya saat weekend minimal lah 2 kali dalam sebulan, Bu. Dan sekali mendengarkan musik saat sudah mulai merasa bosan. Bagus, kamu telah menemukan solusi yang menurut ibu itu sangat tepat. Dan apa kamu akan melakukannya dengan sungguh-sungguh? Tentu saja, Bu. Saya ingin meraih prestasi seperti dulu lagi. Ibu yakin kamu bisa. Kamu adalah murid yang berprestasi. Kamu tentu tahu apa yang terbaik buat kamu. Baik, Bu. Saya senang sekali jika hal ini benar-benar saya laksanakan dengan baik. Saya berjanji akan giat belajar agar bisa sukses dan bisa menghadapi saat ujian nanti, Bu. Ibu sangat senang mendengarnya. Kamu tuh sangat antusias sekali. Nah, apa masih ada hal lain yang ingin kamu sampaikan, Nak? Untuk saat ini, saya rasa cukup, Bu. Berhubung waktu juga sudah habis, mari kita akhiri proses konseling ini sampai di sini. Sebelumnya, mari kita simpulkan hasil pembicaraan kita di awal. Nak Novi mengatakan bahwa prestasi Nak Novi menurun. Semua itu diakibatkan karena Nak Novi merasa jenuh dalam jadwal belajar yang padat dan tidak memiliki semangat belajar. Kemudian dalam mengatasi masalah tersebut, Nak Novi berencana untuk mengatur waktu belajar, meluangkan waktu jalan-jalan dengan teman saat weekend, dan sesekali mendengarkan musik ketika Nak Novi mulai bosan belajar. Bagaimana Nak Novi? Iya, Bu. Saya akan berusaha agar kejenuhan belajar yang saya rasakan sekarang itu bisa segera saya atasi dan dapat semangat kembali lagi dalam belajar, Bu. Ibu senang sekali mendengarnya. Bagaimana perasaan Nak Novi sekarang? Saya sudah merasa senang dan lega, Bu. Sekarang saya sudah tahu apa yang akan saya lakukan. Jadi setelah konseling ini berakhir, rencana apa yang akan kamu lakukan? Jadi setelah konseling ini berakhir, saya akan mulainya dengan mengatur ulang jadwal belajar dan juga meluangkan waktu jalan-jalan saat weekend agar tidak bosan dengan rutinitas sehari-hari. Dan sekali saya mendengarkan musik, Bu, saat sudah mulai merasa bosan belajar.
Bagus, semoga kamu bisa sungguh-sungguh menjalankan rencana yang telah kamu buat. Nah, kalau begitu sesi konseling ini dapat kita akhiri dan Nak Novi jangan bukan lagi ya untuk menemui Ibu jika memiliki kesulitan. Baik Bu, terima kasih atas apa yang telah disampaikan. Saya merasa senang sekali dan lega. Sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan, Bu. Iya, Nak. Kalau begitu saya izin pamit, Bu. Ya, Nak. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.